balik lagi ke Indonesia Begono. Ya Allah, jadi TKW, pulang-pulang cakep banget. Saya juga seneng banget ketemu sama kalian. Kalian gak berubah loh, awet muda. Serius kamu teh bisa aja tuh. Berarti ya skincare yang kita pakai teh cocok gitu aja hasilnya. Ya kan di kampung ini udah banyak yang berubah. 5 tahun loh saya pergi. Ya namanya juga udah 5 tahun Begono. Kan ada yang rusak-rusak, udah dibangun lagi. Terus ada juga pembangunan baru Begono. Nah, kita udah sampai nih rumah lu. Loh, tapi kok mas saya gak berubah ya? Maksud lo? Saya tuh rutin loh tiap bulan ngirim uang. Bahkan saya lebihin uangnya untuk renovasi rumah sama biaya sekolahnya Zara. Iya. Kamu udah sampai? Kok ngabarin aku kalau sampai sekarang? Aku pikir nanti malam lo sampainya. Aku bisa cepet kamu jadinya. Ya tadinya aku mau surprise. Tapi kayaknya aku yang kaget deh ngeliat rumah ini gak berubah. Emangnya kenapa? Maksud kamu apa sih? Loh, aku kan tiap bulan kirim kamu uang. Bahkan aku lebihin loh buat renovasi rumah, buat sekolahnya Zahra. Tapi ini kok gak berubah sama sekali? Uangnya kepake sama aku untuk bantu biaya adik-adik aku. Maafin aku ya. Astaga mas, aku tuh pergi jauh-jauh merantau ke sana. Aku capek di sana, aku ngirit-ngirit di sana untuk ngirim kamu uang. Aku lebihin untuk biaya sekolahnya Zahra sama renovasi rumah. Ternyata uangnya kamu pakai sendiri. Pantesan Mi, kan minggu kemarin Jara sakit tuh. Gua kata sama laki lu nih, lu bawa anak lu ke klinik Begono. Dia kata nggak ada duit. Rupanya tuh duitnya habis buat itu ya, ngurusin keluarga lu, Gono. Ya ampun mas, kamu tuh keterlaluan ya. Tami, aku bisa jelasin semuanya. Tami, tunggu. Makasih ya Put, lu udah nganterin gue Jara Begono. Gue seneng banget sekarang. Sama-sama tuh Yen, kan kita teh bisa sekalian gitu nengokin makam Nabi Nurul. Lu lihat nih si Gono, gue empat masing sama si Gono. Gegara dia jawabannya Begono tadi sama si Rahmi itu. Gimana sih? Nabi ini kerja jauh-jauh ngirimin duit buat renovasi rumah mau berobat anak, malah dipakai buat biaya adeknya. Bagaimana sih otaknya? Tapi Yen, setahu Iputnya si Gono teh emang punya tanggungan hidup global gitu. Seperti eta tah sandwich generation gitu. Tapi Iput mah atuh Yen, kasihan sama dianya. Dia teh cuma tukang gali kubur. Lu ngapa jadi belain si Gono? Ih, lagian udah tahu kagak mampu segala makanannya pakai sandwich. Bukan makan sandwich atuh, maksudnya teh eta teh sandwich generation gitu. Jadi eta teh Yen, naon teh ngaranna teh dia teh nanggung anak sama orang tua gitu. Ah, gua mah pusing sama istilah bahasa lu. Lagian si Gono tuh mustinya ya jujur jadi lelaki. Kalau emang kagak sanggup memenuhi tanggung jawab, ngomong aja Begono. Jadi keluarganya juga kagak ngebebanin dia sampai segitunya. Kalau gua mah ya jadi Rahmi, ya gua bakal ngamuk lah. Gua capek-capek kerja ke luar negeri, duit ya buat orang lain. Ya udah, Gimana? kita teh pulang aja yuk. Pulang. Iya, nanti yang ada kamu teh bisa kesurupan di kuburan ulang ngomel-ngomel. Ayo pulang. Ayo. Kalau dari hasil yang aku cari di internet, Cigaluh itu nama tempat di Garut. Cuman apa hubungannya? Aku masih nggak tahu sih. Yang kita cari itu tempat atau nama orang. Tapi kalau di Garut pun apa yang kita cari? Mungkin kita bisa coba aja ke sana. Siapa tahu ada yang kenal sama nama Pak Sabto. Atau mungkin kenal sama nama Ratna Manikam. Nggak bisa, Li. Bakal susah kita ke sana kalau misalkan kurang petunjuk. Iya, Fari bener. Karena ini ibaratnya kita itu nyari jarum di tumpukan jerami. Susah banget. Pak Sabto juga nggak ada ngomong apa-apa tentang Cigaluh, cuma nyebut doang. Ya bener juga sih, Mai. Kalau menurut kamu gimana, Ai? Aku nggak tahu. Aku udah pesimis duluan sama masalah ini. Apa aku nyerah aja ya?
Masalahnya aku nggak mungkin berhenti gitu aja. Karena nenek misterius itu masih terus muncul. Aku malah khawatir kalau ini nggak segera dipecahkan. Aku dan orang di sekitar aku malah dalam bahaya. Aduh, lu tuh kerja lelet banget sih. Dari tadi nggak beres-beres. Pakai beras gua dijatuhin segala. Pak, saya minta maaf Pak, saya nggak sengaja tadi Pak. Gak sengaja. Lu tuh kalau nggak kuat, jangan sok-sokan mintaan kerja ke gua. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hah? Astagfirullahaladzim. Jangan begitu. Dia main kasar-kasar banget apa sih? Gak punya empati Bapak Kalau gua nggak punya empati, nggak mungkin gua ngasih kerjaan ke dia. Pokoknya gua nggak mau tahu. Ini semuanya harus beres. Kalau enggak, lu gua pecat. Iya Pak, santai aja kali Ya Allah, Bang Gono gak apa-apa kan Nggak apa-apa. Udah pucat banget tuh muka Bang Gono. Pucat ya? Iya. Bukannya ada 2 orang yang udah meninggal. Berarti Bang Gono habis gali makam tuh. Kenapa sekarang masih ngambil kerjaan berat begini? Bagaimana lagi deh, saya butuh uang. Dan saya harus cari uang dah. Karena tabungan saya banyak. Yaudah. Mendingan Bang Gono istirahat dulu ya. Biar ini beras saya ngelanjutin sisanya ya. Nanti kalau misal Bang Gono paksain yang ada makin drop, nggak bisa ngapa-ngapain nanti ya. Ya, baik. Makasih banyak ya Dan ya. Sama-sama. Maaf udah repot. Nggak repotin. Ya, duduk aja dulu sana Bang. Ya. Mau dibangunin dulu nggak? Iya deh. Pada ngapain sih? Bangunin aja nih. Mau ngapain? Dari tadi aku cari cara gimana caranya supaya ini bisa tidur. Kalian malah mau bangunin? Kita beliin gorengan. Iya kan, gorengan bisa nanti. Ih, gemes deh. Kalian harus tahu ya, ini tuh bukan cuma capek fisik aja, tapi aku yakin pasti mentalnya juga capek. Jadi dia butuh istirahat. Kamu jadi nginep di sini, Mai? Nemenin Aini? Ya, selama masalah ini belum selesai, pokoknya aku akan sering nginep di sini. Ya bagus ya, Mai. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, Bapak udah pulang. Anak Bapak, iya sayang. Wah, anak Bapak ceria banget hari ini. Jadi hilang nih capeknya Bapak. Kalau Bapak capek, berarti harus makan yang banyak. Ayo, Pak. Makasih ya anak Bapak yang cantik ya. Yuk kita makan yuk. Ya. Gimana kerja hari ini? Dapat berapa? Oh, lumayan hari ini. Ini uangnya. Lumayan kamu bilang. Kamu pikir ini zaman COVID apa? Yang sehari 100 orang bisa mati? Ini seminggu sekali aja belum tentu. Terus segini kamu bilang lumayan. Gimana sepinya? Ibu jangan marahin Bapak. Zara masuk dulu ya. Ibu mau ngomong sama Bapak. Hah? Ini kerja lagi? Nih, kok kenapa kasar kayak gini sih? Ya kamu yang bener dong. Cari duit yang banyak. Ini masa cuma segini sih? Ya aku tahu, kan aku udah berusaha nih. Ya berusaha lagi dong. Liatin tuh, baru aja dia balik dari luar, udah berantem loh. Iya tuh, bener ya. Katanya sih gara-gara Gono kagak mau renovasi rumah, Pek. Ah, ini pasti gara-gara duit nih. Nah ini udah pasti. Ini kenapa nih? Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu harus cari uang lebih banyak dari ini. Kalau enggak nggak usah makan aja sekalian. Astagfirullahaladzim. Mbak Rahmi, maaf nih Mbak Rahmi. Apa enggak besok aja Bang Gono lanjut kerja ya? Kesian. Hari ini Mbak Rahmi kagak tahu ya. Seharian ini Bang Gono kerja udah keras banget. Kalah kerasnya suara buyan sama Bu Iput yang bikin telinga pengang nih.
bener bisa naturahmi eta teh si Gono teh hari ini teh udah ngegali 2 makam gitu. Pan kasihan dia teh capek. Emang tugas dia kan cari duit. Kan dia kepala rumah tangga. Dia aja nggak peduli sama saya. Saya udah kerja keras banding tulang di negara orang. Buktinya saya balik ke sini, saya sama sekali nggak bisa nikmatin duit saya. Bu, jangan marahin Bapak. Ya udah dah, kita bubar aja. Ayo. Bang Gono istirahat aja Bang ya. Iya. Mbak Rahmi kalau bisa bikinin itu air jahe. Iya. Iya. Maaf ya ada ribut-ributan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggap aja ya, hari ini tuh hari beruntungnya kamu. Banyak yang belain. Lihat aja besok-besok. Bapak lapar, Pak. Iya sayang. Kita makan yuk. Aku yang kerja keras, tapi Zahra malah nempel sama bapaknya. Beling. Alhamdulillah ya Allah, Aini bisa tidur dengan lelap. Tapi kan dia harus pindah ke kamar ya. Ntar lagi deh, banguninnya abis pipis, kebelet. Aini. Ayo ikut nih. Ayo ikut nih. Loh, Aini? Hah? Kok ini gak ada? Ya Allah, ini kemana ya? Lik, Aini hilang. Aku nggak tahu tiba-tiba dia nggak ada di yayasan. Ayo kita pulang nak. Ayo ikuti aku. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Aini! Astagfirullahaladzim, Aini! Aini, sadar, Ai. Alhamdulillah kamu udah sadar, Ai. Ai, kamu kenapa, Ai? Kok aku bisa ada di sini? Aku nggak tahu, Ai. Aku dapat telepon dari Maya. Dia bilang kamu udah nggak ada di yayasan. Terus pas aku lagi lewat sini, kamu masih tidur tapi kamu jalan kayak lagi ngikutin sesuatu. Cuman aku nggak lihat apa-apa, Ai, di sini. Aku nggak ingat apa-apa, Lik. Aku nggak tahu kenapa aku bisa ada di sini. Au, kaki aku. Astagfirullahaladzim. Ai, itu suara apa, Ai? Lik, kamu dengar suara nenek? Nenek ketawa. Iya. Nenek itu, Lik. Nenek itu yang muncul di vision aku dan selalu ada di sekitar aku sekarang. Udah, kita pergi dulu dari sini ya. Assalamualaikum Bang Gono. Mas Gono. Mbak Rahmi. Ya, Fari. Ada apa? Begini Bang Gono, ada warga meninggal, harus segera dimakamin. Ya tukang gali yang lain pada nggak ada. Mas Gono bisa bantu. Aku nggak boleh nolak rezeki. Apalagi kalau ingat kejadian semalam. Waktu Rahmi marah besar sama aku. Karena gimana pun juga, aku emang butuh pemasukan. Oh ya, boleh. Sebentar ya, saya ambil tangkul dulu ya. Iya Bang. Bapak, jangan kerja, Pak. Ini kan mendung.
Zahra, mau dibiarin aja sih bapak kamu kerja, nggak usah dihalang-halangin deh. Lagian emang bapak kamu harus kerja. Mau mendung kek, mau hujan badai kek. Emang dia tuh harus cari duit. Kan dia harus gantiin uang ibu yang kemarin dipakai. Ya udah, kalian urus aja jenazahnya. Biar sekarang saya gali kuburannya. Oh iya. Ya, Alhamdulillah ya udah, makasih Bang Gono ya. ya sama-sama. Mari Mbak Rahmi. Ya, Ya. mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ini ada bacul satu lagi buat Iya. bantuin Oh, Mas gitu. Gono. Ini kita bantu ya, soalnya udah mau mendung banget ini. repot ini. Makasih banyak ya. Ya. Biar saya bisa segera dimakamin. Iya, iya. Makasih Malik, makasih. Apa kita mau ambil tenda? Bismillah. Dan kalau kecapean gantian ya. Ah, begitu dong, ada inisiatifnya gantian ya. Iya benar. Ya, udah pasti meninggal ini kenapa? Enggak, belum tentu Dan. Gimana, Ri? Ya kita tolongin nih. Dia masih hidup. Alhamdulillah. Cepetan kita bawa dari sini. Aduh, masih ada setrum-setrumnya nih kayaknya. Ya. Satu, dua, tiga. Aku dapat telepon dari Maya. Dia bilang kamu udah nggak ada di yayasan. Terus pas aku lagi lewat sini, kamu masih tidur tapi kamu jalan kayak lagi ngikutin sesuatu. Cuman aku nggak lihat apa-apa di sini. Hai. Pokoknya mulai hari ini sampai seterusnya aku akan nginep terus di yayasan. Aku mau nemenin kamu. Dan kita sekamar ya. Aku nggak mau yang kejadian semalam itu terulang lagi, Ay. Makasih ya, kamu udah pengertian. Tapi kamu nggak perlu terus-terusan untuk nginep di yayasan kok. Aku juga nggak mau. Aku nggak mau repotin kamu. Bawel banget dari Apa kemarin sih? ngomong terus kayak gitu. Apa Ya, aku sih? takutnya kamu nggak nyaman tinggal di yayasan. Stop kata gue teh. Udah ya, nggak mau. Assalamualaikum, Ri. Apa? Kamu di klinik? Iya, oke. Makasih ya. Waalaikumsalam. Kenapa Mai, Fahri? Fahri nggak kenapa-napa. Terus? Tapi Mas Gono kesambar petir waktu lagi ngegali kubur. Ya Allah, kasian banget sih Mas Gono. Ini kami dari yayasan ada bawain buah-buahan, dimakan ya supaya cepat sembuh. Iya Maya, makasih banyak ya. Oh iya, Mas, Mbak, ini juga ada santunan dari yayasan dan sumbangan dari beberapa warga. Ya, siapa tahu aja ini bisa membantu untuk biaya berobatnya Mas Gono. Dan urusan klinik tadi nggak usah dipusingin. Ini sebagai tambahan aja ya, silahkan diterima. Asik, lumayan nih dapat duit. Tapi daripada dipakai buat berobat, mendingan buat aku aja aku pakai uangnya. Anggap aja ini uang ganti rugi dari Mas Gono yang udah ngabisin duit aku buat keluarganya. Dia. Makasih ya sayang ya. Wah, panas airnya.
bapak mintanya air hangat, malah air panas dibawain. Tapi nggak apa-apa. Mas, itu tangan kamu kok udah sembuh? Itu nggak ada lagi lukanya? Pare, Bapak sembuh. Kok bisa ya? Ini aku juga nggak ngerasain sakit lagi loh sekarang. Apa jangan-jangan kamu jadi sakit setelah kamu kena petir? Berarti kamu bisa ngobatin orang, Mas. Aku tinggal cari orang yang sakit biar bisa kamu obatin.